Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini pada pertemuan 4 ya yang seharusnya libur hari ini tanggal merah ternyata dioper besok tanggal merahnya jadi. Tapi kita tidak menyia-nyiakan waktu tersebut sehingga pada hari ini saya juga akan bahasan terkait dengan pertemuan 4. Jadi biar ada pembahasan nantinya setiap minggunya. Baik, untuk selanjutnya di cloud computing pertemuan 4 kita akan membahas mengenai ini. Jadi mungkin beberapa teman mahasiswa sudah pernah melihat seperti ini gambaran yang ada di suatu tempat atau fasilitas tertentu yang diberi nama yaitu data center. Jadi cloud computing itu dengan data center sangat berkorelasi tinggi karena tanpa adanya data center tentunya cloud computing tidak akan bisa dibangun. Nah, sekarang pada pertemuan sehari ini kita akan membahas mengenai data center. Data center ini sesuai dengan namanya, istilahnya disebut juga pusat data. Di semua data-data yang upload atau disimpan semuanya bisa diakses melalui data center. Nah, data center itu sendiri merupakan sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sebuah sistem dan juga terdiri atas beberapa komponen-komponen dalam penyimpanan data dan telekomunikasi. Jadi, jika kalian pernah berkunjung ke tempat atau namanya data center di Badung atau Badung pusat data centernya, di situ akan terlihat beberapa fasilitas sebagai tempat penyimpanan dari hasil hasil dari sistem dan juga data-data yang telah terrekod di berbagai tempat yang sudah diintegrasikan oleh pihak pemerintah. Jadi data center di sini merupakan sebuah fasilitas yang tentunya terdiri atas beberapa komponen, komponen jaringan dan lain sebagainya yang fungsinya adalah menyimpan semua eh, semua interaksi dan juga perubahan-perubahan yang dilakukan oleh user, baik secara otomatis atau manual. Nah, inilah tempatnya untuk mengakses semua data yang pernah diupload atau di-create melalui media digital. Nah, tentunya di zaman digital sekarang ini, zaman penggunaan media sosial, semuanya tersebut pasti memiliki data center. Sehingga sekali saja di-upload sebuah file atau gambar atau apapun tersebut ke dalam sebuah media digital yang terintegrasi dengan internet, maka jejak dari file tersebut tidak akan pernah dihapus atau tidak akan mungkin dihapus. Nah, semuanya akan bisa terekam dan tersimpan secara menyeluruh di dalam data center. Biarpun kalian menghapus di perangkat kalian, di perangkat laptop, perangkat mobile, apapun tersebut, tetapi jika itu sudah terhubung dengan internet, maka semuanya akan masuk ke data center. Nah, seperti itu fenomena di zaman teknologi yang sekarang ini. Ya, kalian harus berhati-hati dan memilah yang mana yang perlu di-sharing, yang mana yang tidak. Nah, data center itu erat kaitannya dengan yang namanya the brain of the company. Jadi dalam artian pusatnya atau otaknya dari sebuah perusahaan. Jadi jika perusahaan itu bergerak dalam enterprise system atau yang menyediakan sebuah layanan teknologi, tentunya data center menjadi pusat mereka untuk dapat memberikan layanan yang terbaik. Nah, karena di data center tersebut memberikan atau menampung beberapa data yang bersifat penting. Jadi dari beberapa data tersebut tentunya akan memberikan sebuah korelasi dan juga hasil terhadap kinerja dari suatu perusahaan. Di data center itu diibaratkan sama dengan the brand of the company dan juga
ujung-ujungnya adalah data. Karena data akan memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana perjalanan atau kinerja dari perusahaan atau tempat-tempat yang menggunakan jasa dari data center tersebut. Nah, selanjutnya di data center juga kita akan mempelajari mengenai komponen yang ada di dalam data center. Jadi tentunya kalian yang sudah pernah atau mengambil jaringan komputer atau yang lainnya akan familiar dengan beberapa komponen di data center. Mulai dari computing equipment yang terdiri atas komputer desktop, server, dan rack. Jadi semua itu adalah perangkat keras yang pertama yang wajib dimiliki atau yang ada di dalam data center. Karena jika tidak adanya itu tentunya infrastruktur yang paling bawah untuk meng-create sebuah data center belum bisa difungsikan. Setelah adanya computing equipment, kita akan menuju pada network infrastruktur. Jadi jika sudah perangkat-perangkat kerasnya yang mendukung user dan juga data center itu untuk dibangun, tentunya kita akan membangun infrastruktur dari jaringannya. Nah, di dalam data center tersebut juga harus yang namanya jaringan itu diperhatikan. Jadi bagaimana akses ke jaringan data centernya dan bagaimana proses untuk mengubah atau mengedit data di data center. Tentunya di network infrastruktur ini memerlukan beberapa komponen yang namanya router, switch, modem, dan lain sebagainya, sampai dengan kabel yang tentunya akan menghubungkan pusat data, server, storage ke pengguna. Jadi bisa kita ibaratkan data center itulah semua letak dari storage yang kita bangun, yang kita create, dan nantinya akan diakses oleh beberapa user, entah itu dari enterprise network atau perusahaan, mobile, atau dari rumah. Semuanya itu tentunya memiliki atau dipengaruhi oleh network infrastruktur. Itu komponen dari data center yang kedua. Selanjutnya data center atau komponen data center yang tidak kalah pentingnya adalah storage infrastruktur. Jadi bagaimana memanajemen sebuah penyimpanan agar semua data yang di-create dari user itu dapat ditampung secara baik di data center. Tentunya pemilihan HDD atau hard disk atau HDD atau juga SSD atau yang lainnya juga diperhitungkan. Jadi kapan dia menggunakan HDD, kapan dia akan menggunakan SSD. Atau beberapa tipe penyimpanan lainnya yang memiliki kemampuan yang mungkin lebih tinggi dari dua tipe yang lainnya. Dan juga manajemen dari backup storage, tentunya kita tidak mau kehilangan satu file pun di dalam penyimpanan, sehingga data center juga akan memberikan sebuah manajemen bagaimana membackup semua data yang pernah ada, sehingga data tersebut nantinya bisa di-up kembali jika diperlukan. Itu komponen data center yang ketiga. Selanjutnya yang keempat dari data center adalah UPS, ya, bukan unit pelaksana sertifikasi yang ada di kampus, ya. Di sini namanya adalah uninterruptible power supply, atau istilahnya jika listrik padam dari PLN, data center masih tetap beroperasi. Dalam artian data center tidak boleh mati. Ya, diperlukan sebuah alat atau sistem yang mana akan menjadi alternatif atau cadangan baterai sehingga semua komponen di data center tersebut pastikan menyala dan tidak boleh mati. Nah, itulah pusat data. Jika itu mati, tentunya user dari beberapa tempat tidak akan bisa mengakses data center. Ya, pengadaan UPS itu perlu
perhatikan dalam membuat atau komponen di data center. Setelah adanya UPS, tentunya tidak kalah penting lainnya adalah sistem udara atau ventilasi udara di data center. Sehingga jika kalian pernah masuk ke data center itu suhunya sangat dingin. Karena untuk menjamin semua perangkat elektronika tersebut itu suhunya harus di bawah sekitar 10 derajat Celcius. Ya, tidak ada satupun komponen yang di dalam data center tersebut panas. Jadi harus dingin. Nah, data center tersebut bekerja 24 jam non-stop. Sehingga stabilitas dari suhu kelembaban dari ruang tersebut terus diperhatikan. Nah, tidak jarang juga ada beberapa perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjaga temperatur dari ruang server atau ruang data center itu tetap optimal. Ya, menjamin umur dari komponen-komponen yang digunakan. Makin dingin suhunya, maka akan semakin awet komponen yang ada di data center. Namanya climate control system. Selanjutnya yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam sebuah data center adalah security. Jadi security di zaman teknologi digital ini sangat diperlukan sekali. Karena kita tidak sendiri di dunia ini, tentunya pemikiran juga tidak satu pemikiran, ada banyak pemikiran. Entah itu berpikir positif atau negatif terhadap suatu data. Jika diberikan data yang banyak, jika diperlakukan positif tentunya akan dijaga, jika negatif tentunya akan dimanfaatkan. Nah, untuk tidak tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya ada suatu yang namanya security. Baik itu berupa petugas keamanan yang langsung secara fisik untuk orang, CCTV untuk mendeteksi dari pergerakan setiap orang di nyata, dan juga biometrik serta keamanan digital lainnya di dalam jaringan atau dalam data center berupa biometrik dan juga firewall untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang mengarah ke data. Nah, itu adalah komponen vital yang harus ada di dalam pembuatan atau manajemen dari data center. Selanjutnya setelah komponen data center juga kita tidak boleh menyampingkan beberapa tipe data center yang sudah ada di sekarang ini. Ya, kalian akan berpikir semua data center itu sama, tetapi secara prakteknya memiliki tipe dan juga kemampuan satu dengan yang lainnya. Yang pertama tipenya yaitu Enterprise Data Center. Sesuai dengan namanya Enterprise, atau disebut juga On-Site Data Center, yang mana data center ini di-create atau dibangun di lokasi perusahaan tersebut. Jadi jika ada perusahaan besar, misalnya perusahaan televisi, stasiun televisi, dia akan membangun sebuah data center, sehingga data center tersebut disebut Enterprise Data Center. Nah, ditempatkan di lingkungan kantor atau perusahaan tersebut. Nah, dalam meng-create sebuah Enterprise Data Center, yang diperlukan adalah komponen-komponen yang tadi plus pemeliharaan dari data center. Pemeliharaan data center tidak gampang. Diperlukan orang-orang yang kompeten dan juga terlatih dalam manajemen dan memelihara semua komponen di dalam data center. Baik itu yang berupa fisik atau berupa data atau sistem di dalam data center.
Itu yang pertama mengenai enterprise data. Ulang apa? Selanjutnya yang kedua setelah dari enterprise kita mengenal yang namanya colocation data center. Colocation ini merujuk pada perusahaan yang menyediakan layanan server. Dalam artian perusahaan yang menawarkan atau menyediakan sebuah tempat untuk jadikan tempat penyimpanan dari data-data yang diperlukan. Jadi perusahaan ini menawarkan penyewaan space di data centernya. Jadi ada bagian yang kosong, ada bagian yang dimanfaatkan di dalam data center tersebut sehingga bisa digunakan oleh orang lain atau perusahaan. Ya, akan berbagi infrastruktur, berbagi keamanan, dan juga berbagi sumber daya lainnya. Itu disebut dengan colocation data center. Jadi dia tidak sendiri menggunakan, tetapi dia mengajak perusahaan lain atau user yang lain untuk gabung, untuk memanfaatkan tentunya storage atau sumber daya yang ada pada data center tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang namanya hyperscale data center. Hyperscale ini digunakan beberapa platform ternama seperti Google, Facebook, Amazon, dan lain-lain sebagainya untuk data yang menawarkan tingkat skalabilitas. Dalam artian ini adalah tingkat kemampuan untuk terus berkembang seiring dengan data yang di-create pada saat itu. Jadi jika data di kemudian hari akan bertambah besar, bertambah banyak, data center ini siap untuk mendukung dari data-data tersebut. Ya, tipe data center ini bisa menampung jutaan server dan mesin virtual. Jadi diberikan nama hyperscale data center. Terus yang terakhir adalah managed service data center. Sesuai dengan namanya, ini adalah data center yang memberikan layanan yang kurang lebih sama dengan colocation data center, yang dibedakan hanya dari segi manajemen servernya. Di serverlah yang nantinya banyak yang akan dikelola oleh data center yang jenisnya managed service. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang nantinya hanya memerlukan servernya saja untuk tempat penyimpanan dari datanya, sehingga data tersebut bisa dia manfaatkan secara luas untuk kepentingan perusahaan tersebut tanpa dia lagi memperhitungkan membeli komponen-komponen jaringan seperti yaitu server, rak, dan lain sebagainya yang memerlukan modal yang cukup tinggi. Jadi dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan managed service data center ini, dia sudah bisa untuk menghasilkan atau menyimpan sebuah data yang dihasilkan dari perusahaan tersebut sehingga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu beberapa tipe data center yang sekarang ini banyak digunakan dari beberapa vendor-vendor besar yang berkaitan dengan cloud computing. Nah, semua data center yang ada di sini memberikan keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nantinya bisa kalian cari sendiri apa sih kerugian dan keuntungan dari enterprise, misalnya enterprise data center, colocation, sampai dengan managed service data center. Dan kenapa di hyperscale data center ini bisa atau dalam artian bisa digunakan oleh platform yang besar di dunia ini untuk menunjang dari data yang dia miliki. Sampai jutaan server dan mesin virtual bisa dimasukkan ke dalam hyperscale data center. Nah, tentunya ini semua ada
baik buruknya satu dengan yang lainnya. Itu bisa kalian nantinya dapatkan, bisa kalian temui lebih lanjut di beberapa materi selanjutnya. Nah, untuk materi yang sekarang ini cukup sampai pada pengenalan data center, mulai dari komponen data center sampai dengan tipe dari data center yang ada di sekarang ini. Ya, kalian bisa mencari lebih spesifik terkait dengan apa kebaikan, apa kelemahan dari data center yang sudah saya jabarkan pada pertemuan 4 ini. Nantinya itu sebagai bekal kalian untuk bisa kedepannya menjadi sebuah bekal mungkin nantinya pada saat kalian akan bekerja di bagian teknologi yang mengedepankan needs atau pengaturan data dan juga pengaturan dari infrastruktur jaringan komputer. Nah, itu saja pembahasan saya pada pertemuan hari ini. Tidak banyak tetapi tentunya memberikan manfaat yang besar untuk kalian. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan dari kalian, saya persilakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Nah, sambil saya menunggu, saya juga akan menginformasikan bahwa sebentar lagi di jam 14.30 semua komponen pembelajaran yang di awal berkaitan dengan presensi dan juga beberapa kuis akan muncul, sehingga bisa dikerjakan segera mungkin. Jadi, sama seperti yang kemarin, ada kuis, ada juga rekaman, dan juga materi yang akan saya upload setelah pembahasan pada tolong diingat semua itu ada batas waktunya agar tidak terlewat. Karena jika terlewat tidak akan bisa lagi untuk dibalikkan karena harus memerlukan kontribusi dari semua mahasiswa. Tentunya tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana caranya kalian bisa memanage dari semua komponen perkuliahan yang nantinya harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dan kalian perhatikan juga setiap arahan dan juga petunjuk karena ada beberapa dari kalian pada pengerjaan kuis itu yang nilainya 0 itu dalam artian tidak bisa ditarik oleh Google Classroom. Bisa dari email yang salah atau kalian tidak mengklik serahkan atau dalam artian jika setelah selesai mengerjakan kuis itu jika ada suruhan atau tombol untuk menyerahkan dari hasil pekerjaan, tolong itu dieksekusi juga sehingga semua pekerjaan itu masuk ke folder penyerahan, bukan folder pemberian. Karena ada beda folder pemberian itu sudah diupload tapi tidak diserahkan atau tidak dikonfirmasi. Jika diserahkan itu sudah diupload, sudah dikonfirmasi untuk dinilai. Nah, jadi jika di posisinya masih diberikan itu tidak bisa dinilai biarpun sudah di-upload. Jadi tinggal mengklik satu eksekusi saja untuk bisa berubah menjadi diserahkan. Selanjutnya jika tidak ada progres tentunya warnanya warna merah atau ada keterlambatan atau tidak mengumpul dokumen atau file yang sesuai dengan jamnya. Nah, itu tolong diperhatikan karena semuanya sudah disetting demikian rupa untuk bisa kalian kerjakan. Ya, tidak ada waktu yang mepet karena untuk kuis presensi itu 24 jam. 24 jam itu kurang lebih tidak sampai 5 menit untuk bisa mengklik hadir jika presensi hadir itu sudah muncul dan tidak lebih dari 10 menit jika mengerjakan kuis dan tidak lebih dari 1 minggu jika mengerjakan tugas. Semua itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kemampuan dari mahasiswa baik yang bekerja atau tidak bisa dikontribusikan di pengaturan waktu tersebut. Nah, itu saja pemberitahuan saya. Jika tidak ada pertanyaan,
Jadinya saya cukupkan untuk live session pada pertemuan sore hari ini. Kita ketemu lagi di live session selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya mengenai dengan karakteristik dari data center. Masih data center, kita akan mengetahui seberapa jauh sih karakteristik dari semua data center yang ada. Itu saja pembahasan dan informasi dari saya kepada teman-teman mahasiswa. Jika ada pertanyaan yang mungkin nanti ditanyakan bisa langsung lewat chat di Classroom, ya bisa oleh teman-teman semuanya. Itu saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore ya.